Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Pendidikan Agama Islam jurusan Yai Al-Ghazini Sidoarjo. Bersama kami pada pagi hari ini dengan Bapak Setio Widodo selaku Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Wid. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak Wid? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kesempatannya Pak Wid pada pagi hari ini. Kami mohon waktu sejenak untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan SMK Negeri 1 Sidoarjo. Yang pertama tentang perkenalan dulu nih, mungkin dari Pak Widodo bisa memperkenalkan diri dulu, kemudian tentang profil sekolah SMK Negeri 1 Sidoarjo mungkin bisa disampaikan. Terima kasih Pak Widodo. Monggo. Oke, terima kasih Pak Fatih. Saya Setio Widodo selaku kurikulum di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Saya akan memenuhi apa yang ditanyakan sama Pak Fatih mengenai yang pertama profil Pak ya, profil dari SMK Negeri 1 Sidoarjo. SMK Negeri 1 Sidoarjo ini salah satu SMK yang tertua di Kabupaten Sidoarjo. Insya Allah berdiri tahun 1975. Sudah 3 kali berpindah tempat Pak ya. Yang terakhir ada di Jalan Mongen Sidi, Sidoarjo, Sidoarjo. Di SMK Negeri 1 Sidoarjo ini berdampingan dengan perumahan serta SMK swasta lainnya yang letaknya atau kepemilikan tanahnya adalah kepemilikan pemerintah Pak ya. Jadi status tanahnya sudah SHM, kemudian luas tanahnya sekitar 15.000 meter persegi. Kalau kita lihat dari luas tanah memang kurang ideal, karena ideal dari sekolah itu sekitar 3 hektar dari sini. Kemudian luas bangunan sudah mencapai 10.500 meter persegi Pak untuk luas bangunan sampai saat ini. Kemudian yang luas lantai secara keseluruhan lebih dari 144 meter persegi. Kemudian dari sumber daya manusianya kita sampai saat ini terakhir untuk ASN-nya sekitar 33 untuk yang laki-laki, kemudian 16-nya untuk yang perempuan, kemudian untuk di P3K-nya itu yang laki-laki ada 6, kemudian yang perempuan ada 4. Kemudian GTT ada 13, kemudian secara keseluruhan persentasenya untuk yang tenaga pendidik itu 62% laki-laki, kemudian 32% untuk yang perempuan. Untuk yang tersertifikat itu hampir 75%, itu ya sudah, itu yang belum sekitar 20%. Itu yang dari tenaga pendidik. Ya. Terima kasih Pak Wid. Untuk jumlah siswa atau jurusan atau kelas mungkin bisa disampaikan Pak Wid. Untuk jumlah siswa atau jurusan yang kita kelola di SMK Negeri 1 Sidoarjo ini perkembangannya, karena kita sudah, saya berbicara di kurikulumnya Merdeka ya, karena kita saat ini sudah masuk ke situ, kita sudah ada 7 jurusan atau yang sekarang namanya program keahlian, itu ada 7, yaitu dari teknik konstruksi dan perumahan, ada desain pemodelan dan informasi bangunan, kemudian teknik ketenaga listrikan, kemudian ada teknik mesin, kemudian teknik otomotif dan teknik elektronika. Jumlah siswa sampai sekarang yang di kelas 10 itu laki-lakinya 368 kelas 10 Pak ya. Kemudian yang perempuannya 66, jumlah keseluruhan 434. Ya, kemudian yang di kelas 11 itu lakinya 354, perempuannya ada 68, kemudian total keseluruhan ada 422 siswa. Ya. Kemudian yang kelas 12 itu lakinya ada 333, kemudian perempuannya ada 67, jumlah keseluruhan ada 400 siswa yang kelas 12.
cukup untuk jumlah siswa dan jurusan yang kita punya. Terima kasih atas waktunya Pak Wid. Melanjutkan pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi Pak Fadluddin. Biasanya perlu saya tanyakan terkait dengan kondisi sekolah yang ada di SMKN 1 Sidoarjo. Terima kasih Pak. Untuk kondisi sekolah yang berdiri tahun ini atau yang berjalan sampai sekarang, mulai dari sekolah kita yang dulunya terakreditasi A, kemudian perkembangan waktunya kita sudah nggak ada itu, tapi akreditasi sekarang adalah akreditasi unggul sekarang. Kemudian kondisi sekarang sekolah kita mulai tahun 2020 itu sudah ditunjuk sebagai sekolah PK atau unggulan dia, pusat unggulan, terutama yang ada di jurusan teknik mesin. Tapi ya, dalam perkembangannya untuk sekolah pusat keunggulan itu tidak hanya di teknik mesin, tapi semuanya sudah harus mengikuti itu, walaupun prosesnya yang dikembangkan di luar adalah di teknik mesin. Kemudian karena proses keunggulan tadi, sekolah kita juga ditunjuk untuk mengimbaskan sekolah-sekolah yang lain yang belum mendapatkan sekolah yang bisa keunggulan. Kemudian setelah usaha keunggulan selesai, kita di tahun berikutnya tahun 2021 ditunjuk juga menjadi sekolah rujukan untuk berikutnya sampai ke proses pengembangan di sekolah mengimbas untuk di tahun berikutnya. Terus untuk peralatan yang kita punya, karena pusat keunggulan, otomatis kita ada 2 tahap kemarin yang diberikan pemerintah. Yang pertama itu adalah bangunan sama peralatan. Kemudian yang kedua itu adalah peralatan dengan penugasan untuk mengembangkan TEPA. Kemudian yang ketiga ada juga nanti peralatan dengan penugasan ke warga, yang akhirnya nanti kita mengubah sekolah ini menjadi sekolah yang berbadan hukum atau yang dinamakan dengan BUD atau Badan Layanan Usaha Daerah. Cita-citanya seperti itu. Itu kondisi sekarang. Selanjutnya nih, ini pertanyaan berikutnya terkait dengan biaya pendidikan di sekolah SMKN 1 Sidoarjo, prosesnya kayak gimana? Ya. Untuk biaya kita yang pertama itu dari pusat dari pusat pemerintah pusat itu ada BUS itu pengelolaannya mengikuti juknisnya dari BUS. Jadi kita tidak mengadakan sendiri tapi mengikuti juknisnya karena sudah ada juknisnya. Apapun pengeluarannya nanti kita mengikuti juknis yang ada di BUS. Kemudian yang kedua itu sumbernya dari BPUP yang provinsi juga sama, itu petunjuk pelaksanaan atau teknis pelaksanaan dari BPUP itu sudah ada sendiri, sehingga kita nanti mengikuti pos-pos yang ada di situ. Kemudian yang terakhir ini adalah partisipasi dari masyarakat. Dalam hal ini bentuknya dilakukan oleh komite. Jadi sekolah tidak membebani anak-anak dengan biaya, tapi komite yang mengusahakan nanti prosesnya seperti apa, apakah lewat wali murid untuk pengembangannya seperti apa, atau lewat sponsor-sponsor, atau lewat perusahaan-perusahaan, itu yang pembiayaan yang ada sampai sekarang adanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dan Pak Junaidi untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam, politik pendidikan agama Islam. Bersama kami yaitu Pak Abdul Majid Aryadi, SPD MPD selaku AKA Kesiswaan SMK Negeri 1 Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Majid. Assalamualaikum. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Majid ngobrol santai mengenai tugas kami.
yaitu politik pendidikan agama Islam di sekolah. Mohon izin kami ingin menanyakan beberapa hal kepada narasumber. Yang pertama terkait dengan politik pendidikan agama Islam di sekolah. Mungkin Pak Majid bisa membantu kami menjelaskan tentang bagaimana kira-kira politik pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Sidoarjo ini. Baik, sebelumnya saya sampaikan terima kasih pada Pak Fatih dan Pak Junedi yang memberikan kesempatan saya juga untuk diskusi gitu ya. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan politik pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Secara garis besar untuk pelaksanaan dari pendidikan agama Islam itu tentu pedoman kita adalah kurikulum yang dipakai di SMK Negeri 1 Sidoarjo, yaitu di kurikulum Merdeka. Muatannya kita mengacu pada kurikulum yang kita pakai. Dalam implementasinya tentu untuk pelaksanaan pendidikan agama Islam ini tidak hanya bersifat intrakurikuler, tetapi juga diimplementasikan mulai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi pengembangannya tidak sebatas di kelas saja, tetapi sangat luas. Misalkan untuk kegiatan di ekstrakurikuler gitu ya, ada kegiatan sinkronan Islam gitu ya. Jadi di situ muatannya atau integrasinya juga dengan PAI, termasuk kegiatan yang kaitannya untuk pengembangan kompetensi murid dalam bidang keagamaan, misalkan melalui kegiatan tahfidzul Quran. Nah, itu menjadi bagian dari politik pendidikan agama Islam yang diterapkan di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Harapannya dengan kegiatan tahfidzul Quran ini anak-anak juga penguatan kompetensi secara praktek maupun secara peningkatan keagamaannya itu juga semakin meningkat. Terima kasih Pak Majid. Mungkin untuk untuk pertanyaan berikutnya Pak Majid, terkait dengan adaptasi politik pendidikan PAI di sekolah dengan politik pendidikan PAI di negara atau di pemerintah. Nah, ini terkait dengan politik pendidikan agama Islam yang di sekolah dengan di negara ya. Kalau yang saya sampaikan di awal tadi kan bersifatnya secara intern mungkin ya. Tapi kalau di politik pendidikan agama Islam kaitannya dengan negara itu tentu kita membangun kolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya. Yang muaranya tetap memberikan pemahaman keagamaan yang inklusif kepada anak-anak ya, misalkan pemahaman terkait dengan moderasi beragama itu bagaimana. Nah, ini biasanya yang dilakukan di SMK Negeri 1 Sidoarjo itu kita berkolaborasi, berkegiatan atau mengikuti kegiatan bersama dengan Kesbang Pol Kabupaten Sidoarjo, atau kita juga kadang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Jadi bentuk kegiatannya ini lebih luas dan ini tidak hanya menyasar peserta didik tapi juga membekali guru-guru pendidikan agama Islam yang ada di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Agar itu Pak Jun untuk terkait dengan politik pendidikan PAI di kaitannya di sekolah dan di negara. demikian untuk diskusi kita kali ini, sangat hangat. Terima kasih Pak Majid atas informasi yang telah diberikan. Kami dari mahasiswa ini, saya dan Pak Junedi, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga tugas kami bisa cepat selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.